Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Wen Antoni YouTube channel dalam kisah terbaru Pengantin Genderuwo. Sebelum saya membacakan ceritanya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusan, dan tentunya berkelimpahan rezeki. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahayu, gadis desa yang hidup sederhana dan penurut, tergiur oleh tawaran Mirna yang mengatakan bahwa dirinya pernah memasuki hutan larangan yang terkenal angker di penjuru desa. Mirna bersaksi bahwa dirinya tak pernah melihat penampakan atau kejadian menyeramkan selama di dalam hutan. Justru ia melihat ada beberapa bunga langka. Sayangnya, ia kala itu tak sempat untuk mengambil bunga tersebut. Rahayu yang memang pecinta bunga pun penasaran dan ingin memetik salah satu bunga yang Mirna sebut. Namun hatinya ragu. Ia takut apa yang dibicarakan warga selama ini adalah suatu kebenaran tentang hutan larangan. "Mir, kamu yakin sama keputusan ini?" tanya Rahayu dengan nafas tersengal-sengal karena mengikuti langkah Mirna yang sangat cepat. "Iya, mau lihat gak? Aku udah lihat loh. Bunganya cantik banget," ucap Mirna berusaha meyakinkan. "Tapi Mir, kalau kita ketemu sama penunggu hutan larangan gimana?" tanya Rahayu ragu. "Alah, itu cuman mitos. Buktinya aku gak kenapa-kenapa kan?" ucap Mirna dengan meyakinkan. "Tapi Mir," ucap Rahayu terputus. "Udahlah, mau ikut gak? Kalau enggak, kamu pulang aja sono," jawab Mirna kesal. Iya, aku ikut," kata Rahayu. Mereka berdua pun menyusuri jalan hutan yang sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung yang menggema. Di perjalanan, Rahayu hanya mengekor saja dari belakang, sementara Mirna berjalan paling depan, seperti sudah sangat hafal betul dengan area hutan larangan. Srak, srak, srak. Terdengar suara langkah kaki mereka yang bertemu dengan dedaunan kering, menggema di setiap penjuru hutan. "Ini masih jauh, Mir?" tanya Rahayu dengan perasaan yang tak tenang. Entah mengapa, hatinya semakin ragu. "Masih," jawab Mirna singkat. Mirna masih terus berjalan tanpa jeda sama sekali, membuat Rahayu sedikit kewalahan mengikutinya. "Ini kita kayaknya terlalu masuk ke dalam. Kita pulang aja yuk," ajak Rahayu yang memang sudah mulai gelisah. Srak. Tiba-tiba langkah kaki Mirna terhenti, membuat Rahayu menghentikan langkahnya juga. Mirna pun menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah Rahayu. "Bentar lagi loh sampai. Bisa gak sih ikut aja gitu, jangan rewel," ucap Mirna dengan nada kesal. "Tapi Mir, kalau terlalu masuk ke dalam, nanti kita tersesat gimana?" tanya Rahayu panik. "Kita gak akan tersesat, kamu tenang aja. Aku tuh udah bisa bolak-balik ke sini," jawab Mirna dengan enteng. Rahayu mengerutkan alisnya. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang gadis seperti Mirna mampu bolak-balik ke area hutan larangan, sedangkan para warga desa saja tak ada yang berani memasuki hutan. "Kalau kamu takut, kamu tunggu di sini aja. Biar aku yang petik bunganya. Tapi ya kamu gak dapat kesempatan lagi buat metik bunga langka itu," ledek Mirna. Rahayu menghela nafas kasarnya. "Ya udah, ayo kita lanjutkan perjalanan," ucap Rahayu yang tak mau melewati kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali. Mirna tersenyum menang. Mereka pun kembali melakukan perjalanan ke area hutan lebih dalam lagi. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Di rumah, Ibu Siti sibuk mencari-cari keberadaan Rahayu yang sedari siang tak terlihat. "Ini Rahayu kemana ya Pak? Kok gak pulang-pulang?" tanya Bu Siti dengan raut wajah yang cemas. "Paling di rumah temennya, Bu. Tunggu saja, nanti juga pulang," ucap Pak Bejo. "Tapi biasanya Rahayu kalau pergi itu pamitan, Pak," ujar Bu Siti. "Mungkin lupa, Bu. Wes, kita tunggu saja. Rahayu itu sudah besar. Dia bisa menjaga dirinya sendiri," ucap Pak Bejo dengan santai. Sebagai seorang ibu, Bu Siti merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Ia merasa bahwa Rahayu sedang dalam bahaya. Namun, Pak Bejo bersikeras meyakinkan Bu Siti bahwa Rahayu hanya pergi bermain di rumah temannya dan akan pulang sebentar lagi. Langit mulai gelap.
namun tak ada tanda-tanda Rahayu kembali. Bu Siti yang sudah cemas dari tadi pun mulai kalang kabut. Ia mencoba kesana kemari mencari keberadaan Rahayu. Akan tetapi tak ada yang tahu keberadaan Rahayu. "Bagaimana ini, Pak?" ucap Bu Siti dengan nada cemas. "Kita minta bantuan para warga untuk mencari keberadaan Rahayu," usul Pak Bejo yang langsung dibalas anggukan oleh Bu Siti. Pak Bejo dan Bu Siti pun bergegas pergi ke rumah Pak RT dan meminta bantuan warga setempat untuk mencari keberadaan Rahayu. Namun, sampai langit berubah menjadi gelap, Rahayu masih belum ditemukan dan warga meminta pencarian dilakukan kembali besok. "Gimana ini, Pak? Rahayu belum ketemu," ucap Bu Siti seraya terisak. "Kemana kamu, Duk?" batin Bu Siti. Sementara Pak Bejo tidak mau berdiam diri. Ia pun pergi meninggalkan rumah dan terus mencari keberadaan Rahayu. Namun tetap saja tak ada hasil. Rahayu pun menghilang semalam. Pak Bejo pun kembali ke rumah Pak RT untuk meminta pendapat dan bantuan lagi agar para warga terus mencari keberadaan Rahayu. Tok tok tok. "Assalamualaikum," ucap Pak Bejo seraya mengetuk daun pintu. Klek. "Waalaikumsalam. Pak Bejo, mari masuk," ucap Pak RT. "Terima kasih banyak Pak RT," kata Pak Bejo. Mereka pun dengan bersamaan memasuki rumah Pak RT dan duduk di ruang tamu. "Bagaimana? Rahayu sudah pulang belum, Pak Bejo?" tanya Pak RT. "Belum, Pak. Saya sudah keliling, tapi masih belum ketemu. Istri saya nangis terus di rumah, Pak, karena Rahayu nggak pulang-pulang," jawab Pak Bejo dengan raut wajah yang getir. "Begini saja, Pak. Kita tunggu saja sampai Rahayu pulang. Mungkin dia menginap di rumah temannya. Kalau sampai besok belum pulang juga, nanti kita bantu cari lagi," usul Pak RT. "Tapi, Pak," ucap Pak Bejo menggantung, "wes, lebih baik Bapak pulang dulu. Besok pagi saya umumkan buat pencarian Rahayu," usul Pak RT. Mau tidak mau, Pak Bejo pun setuju dengan usulan Pak RT. Lagi pula jika malam ini dipaksakan untuk mencari pun pasti akan kesulitan karena kondisi gelap. Dengan perasaan kecewa, Pak Bejo kembali ke rumah dan meminta istrinya untuk bersabar. Semalaman Bu Siti tidak bisa tidur. Ia terus menangisi Rahayu yang benar-benar menghilang tanpa kabar sama sekali. Pukul 4 pagi, terdengar hujan rintik-rintik dan beberapa kali kilatan petir pun menyambar di awan. Bu Siti yang masih terjaga pun semakin kalut memikirkan keberadaan Rahayu. "Ya Allah, Duk, kamu di mana sekarang?" ucap Bu Siti dengan linangan air mata yang membasahi pipi. Tok tok tok. Terdengar daun pintu diketuk cukup keras dari luar. Bu Siti yang berharap jika itu adalah Rahayu pun bergegas menuju pintu utama dan membukanya. Klek. "Bu," ucap Rahayu yang tengah berdiri di ambang pintu dengan kondisi basah kuyup dan menggenggam setangkai bunga yang Bu Siti sama sekali belum pernah melihatnya. "Ya Allah, Duk, kamu kemana aja, Duk?" ucap Bu Siti yang langsung memeluk erat tubuh Rahayu. "Pak, Bapak, Rahayu pulang, Pak," teriak Bu Siti. Pak Bejo yang tengah terlelap pun terbangun saat mendengar suara Bu Siti berteriak. Ia bergegas ke sumber suara dan terkejut mendapati anak gadisnya pulang dengan kondisi basah kuyup dan sayu. "Cepat, Bu, bawa Rahayu masuk. Dia kedinginan," titah Pak Bejo. Setelah dibawa masuk, Rahayu langsung mengganti pakaiannya dan membaringkan tubuhnya di ranjang. Ia menatap langit-langit kamarnya sembari tersenyum sendiri. Bunga yang ia bawa pun disimpan rapi di meja riasnya dengan pot kaca kecil yang ia punya. "Duk, ini Bu buatkan teh anget supaya badan kamu gak dingin," ucap Bu Siti yang masuk ke dalam kamar Rahayu dan duduk tepat di tepi ranjang. Rahayu pun tersenyum. Ia yang semula terbaring pun mengubah posisinya menjadi duduk, lalu meraih teh tersebut dan meminumnya sampai habis. Sementara Pak Bejo masih terus mengamati gerak-gerik Rahayu di ambang pintu. "Duk, kamu dari mana saja? Ibu sama Bapak khawatir loh, sampai minta tolong warga buat nyari kamu, Duk," ucap Bu Siti. "Maaf, Bu, aku nyari bunga langka itu sampai lupa waktu,"
jawab Rahayu sembari menunjuk bunga yang ia bawa. Bu Siti pun mengerutkan alisnya dan menatap ke arah bunga tersebut. Bunga yang memang belum pernah ia lihat. "Bunga apa itu, Nduk? Terus kamu cari di mana?" tanya Bu Siti penasaran. "Di hutan larangan. Di sana banyak sekali bunga langka. Makanya ibu baru lihat kan bunga itu," ucap Rahayu dengan gamblang. Namun ada senyuman bangga dari wajahnya. "Hutan larangan?" timpal Pak Bejo dengan wajah tegang. Tanpa merasa bersalah, Rahayu menganggukkan kepalanya. "Duh Gusti, Nduk. Nah kok kamu berani-beraninya ke hutan itu? Bapak sama ibu saja ndak berani," tegur Bu Siti dengan wajah cemas. "Bu, semua cerita tentang hutan larangan itu mitos. Buktinya aku tidak apa-apa. Aku pulang larut karena aku tidak ingat waktu. Pas keluar dari hutan tahu-tahu sudah gelap," ucap Rahayu yang masih tak menyadari keanehan. "Ibu sama bapak lebih baik keluar dulu. Aku capek mau tidur ya," timpal Rahayu yang langsung merebahkan tubuhnya lalu menutupnya dengan selimut. Pak Bejo pun memberikan kode kepada Bu Siti untuk keluar dari kamar Rahayu. Dengan terpaksa, Bu Siti pun pergi lalu menutup pintu kamar Rahayu. "Pak, bagaimana ini?" tanya Bu Siti khawatir. "Sudah, kita bahas nanti saja. Yang penting Rahayu pulang dengan selamat," ujar Pak Bejo dengan mengajak Bu Siti untuk beristirahat. Karena Pak Bejo tahu bahwa Bu Siti sama sekali belum tidur. Sementara di dalam kamar, Rahayu masih tersenyum-senyum seorang diri, seperti telah mengalami hal yang paling membahagiakan bagi dirinya. Ya, mungkin sebagai pecinta bunga, bisa menemukan bunga yang langka itu suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Namun raut wajah Rahayu berbeda. Ia bukan hanya bahagia karena bunga itu, melainkan ada yang lain. Pagi telah tiba, pukul 7 pagi. Rahayu terbangun dengan tubuh yang segar. Akan tetapi ia baru menyadari lengannya membiru lebam. Loh, tanganku kenapa?" gumam Rahayu saat mengaca dan melihat ada bekas membiru di lengan kanannya. "Ah, mungkin kepentok gak terasa kali ya," ucap Rahayu tanpa mau pusing memikirkannya. Saat melihat bunga indah di meja riasnya, ia tersipu malu. Hatinya berbunga-bunga. Spontan, Rahayu meraih bunga itu dan menciuminya. "Bunga yang indah, seindah bola matanya," gumam Rahayu dengan senyuman lebar. Tok tok tok. "Duk, sudah bangun?" tanya Bu Siti di balik pintu. "Sudah, Bu. Bentar lagi aku keluar," ucap Rahayu dengan nada sedikit keras. "Ya sudah, ibu bapak tunggu di meja makan ya, Duk," kata Bu Siti. Bu Siti berlalu pergi tanpa tahu apa yang tengah Rahayu lakukan di dalam kamar. "Aku harap kita bertemu kembali," gumam Rahayu dengan wajah tersipu malu. Ia pun berlalu keluar dari kamar dan menemui kedua orang tuanya. "Bu, Pak," sapa Rahayu sembari duduk di kursi. "Sarapan, Duk," tawar Bu Siti. "Tapi aku belum mandi, udah bau badanku, Bu," keluh Rahayu. "Ya wes, sana mandi dulu, nanti baru sarapan," kata Pak Bejo. Rahayu pun berlalu pergi ke kamar mandi. "Pak, Rahayu kok kelihatan aneh ya?" ucap Bu Siti yang mengamati gerak-gerik anak semata wayangnya itu. "Iya, Bapak juga mikir gitu. Nanti kita coba pelan-pelan tanyakan soal kepergiannya dia kemarin," kata Pak Bejo yang dibalas anggukan Bu Siti. Selang 30 menit, Rahayu kembali dengan tubuh yang jauh lebih segar. "Loh, ibu sama bapak nungguin aku ya?" tanya Rahayu yang melihat piring kedua orang tuanya masih kosong dan bersih. "Iya, kan kita bisa sarapan bareng, Duk," kata Bu Siti dengan lembut seraya mengusap rambut Rahayu yang masih basah. Sesaat, bola mata Bu Siti membelalak saat melihat leher Rahayu membiru seperti luka lebam. "Duk, itu lehermu kenapa toh?" tanya Bu Siti. Spontan Rahayu menyentuh lehernya. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Bejo penasaran. "Ini leher Rahayu rebam, Pak," ucap Bu Siti dengan cemas. "Aku nggak tahu, Bu, tapi ini lenganku juga lebam. Padahal aku nggak ngerasa kebentur apapun kok," jawab Rahayu sembari menunjukkan lengannya yang membiru. "Kemarin kamu masuk ke hutan larangan sama siapa?" tanya Pak Bejo tiba-tiba. "Sama Mirna.
Kami cuman mau ambil bunga langka tok. Ibu lihat kan bunganya cantik banget, jawab Rahayu. Nah tapi kenapa kamu pulangnya kok sampai jam 4 pagi, Nduk? Semalaman kamu gak pulang. Apa kamu gak takut di hutan larangan? Tanya Bu Siti yang merasa janggal. Aku juga gak tahu kalau udah jam segitu, Bu. Waktu aku di dalam hutan masih siang. Dan aku ngerasa pergi cuma sebentar. Mirna ninggalin aku. Tapi aku ketemu orang baik dan nganterin aku ke jalan pulang, ucap Rahayu dengan lantang. Orang baik siapa, Nduk? Tanya Pak Bejo. Laki-laki. Dia bilang lagi berburu di sana. Terus dia antar aku pulang. Pas keluar dari area hutan, tahu-tahu berubah jadi gelap dan hujan. Makanya aku buru-buru pulang, jawab Rahayu apa adanya. Pak Bejo dan Bu Siti pun hanya saling tatap dan menyudahi pertanyaan mereka. Ya sudah, kita sarapan dulu, habis itu kita ke rumah Mirna, kata Pak Bejo. Kenapa harus ke rumah Mirna? Bapak gak percaya sama omonganku apa? Ucap Rahayu kesal. Bukan begitu maksud Bapak, Nduk. Brak! Rahayu menggebrak meja makan dengan cukup kencang karena kesal dengan ucapan bapaknya itu. Rahayu! Bentak Pak Bejo. Duh Gusti Rahayu! Pekik Bu Siti yang terkejut dengan tingkah Rahayu. Aneh, ini kali pertama Rahayu bersikap dengan kasar, apalagi kepada orang tuanya. Aku malas sarapan, ucap Rahayu dan berlalu pergi masuk ke dalam kamar. Brak! Rahayu membanting pintu kamarnya dan memilih mengurung diri. Pak, Rahayu kok berubah, Pak? Tanya Bu Siti dengan wajah cemas. Ini ada yang gak beres, Bu. Nanti kita ke rumah Mirna, kita tanya dia, ujar Pak Bejo. Tak mau menunda waktu, selesai sarapan, Bu Siti dan Pak Bejo bergegas pergi ke rumah Mirna. Namun sayang, sesampainya di rumah Mirna, tak ada siapapun. Rumah dengan keadaan kosong, karena memang Mirna tinggal seorang diri. Mereka pun kembali tanpa mendapatkan informasi apapun. Dok, 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 dok. Duk, udah siang loh. Kamu belum makan dari pagi. Ayo, Duk, makan dulu, ucap Bu Siti dari balik pintu kamar. Pergi, ucap suara serak dan berat dari dalam kamar Rahayu. Duk. Astaga, Rahayu, suara siapa itu, Duk? Ucap Bu Siti seraya menggedor-gedor pintu kamar Rahayu. Bapak, teriak Bu Siti yang terus memanggil suaminya. Klek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Rahayu yang berdiri di ambang pintu pun menatap tajam ke arah ibunya yang masih dengan wajah panik. Ada apa, Bu? Tanya Rahayu datar. Tadi suara siapa, Nduk? Tanya Bu Siti dengan gagap. Rahayu hanya menyeringai aneh. Kepalanya menggeleng dan dengan tatapan tajam ke arah ibunya. Auranya berubah suram. Tiba-tiba suara burung gagak menggema di atap rumah, membuat Bu Siti semakin kalut dan tak tenang. Gak ada siapa-siapa, jawab Rahayu datar. Brak! Pintu kamar tertutup dengan sendirinya tanpa Rahayu sentuh. Sontak, Bu Siti pun berlari mencari-cari keberadaan Pak Bejo yang rupanya sedang pergi. Suara burung gagak masih menggema sehingga membuat suasana rumah menjadi seram. Hujan pun tiba-tiba turun dengan kilatan petir yang menyambar-nyambar di atas awan. Cekrek, cekrek, cekrek. Lampu mendadak nyala mati, membuat Bu Siti semakin kalut dan ketakutan. Ia pun memutuskan masuk ke dalam kamar dan menunggu Pak Bejo pulang. Dok, dok, dok. Bu, aku haus. Terdengar suara Rahayu dari balik pintu kamar. Ibu, teriak Rahayu dengan suara berat. Spontan Bu Siti pun terkejut karena tingkah Rahayu yang terasa aneh. Bu Siti yang penakut pun enggan membuka pintu kamarnya dan tetap memilih berdiam diri di kamar sampai Pak Bejo tiba. Hening. Tak ada lagi suara burung gagak. Tak ada lagi suara teriakan Rahayu dan hujan pun mendadak berhenti. Selang beberapa menit, Pak Bejo tiba dengan sepeda motor bututnya dan mencari-cari keberadaan istrinya. Bu, lah kok rumah sepi sekali? Tanya Pak Bejo di ambang pintu utama. Namun hening tak ada suara yang menjawab. Tiba-tiba, Rahayu muncul entah dari mana datangnya. Loh, Duk,
sejak kapan kamu di situ? Tanya Pak Bejo yang melihat Rahayu duduk di ruang tamu. Tadi Pak, jawab Rahayu singkat. Ibu di mana? Tanya Pak Bejo sembari memasuki rumah. Hening, Rahayu terdiam dengan tatapan kosong. Ia melamun. Entah apa yang tengah dipikirkan Rahayu. Duk, panggil Pak Bejo. Namun lagi-lagi Rahayu tak menjawab. Merasa ada yang aneh, Pak Bejo pun buru-buru mencari keberadaan istrinya yang rupanya masih gemetar ketakutan di dalam kamar. Dok, 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 dok. Bu, apa ibu di dalam? Tanya Pak Bejo yang berupaya membuka pintu. Namun pintu dikunci dari dalam. Bapak? Tanya Bu Siti. Iya, ini bapak, Bu, ucap Pak Bejo. Bu Siti pun buru-buru membuka pintu dan mengajak Pak Bejo masuk ke dalam kamar. Ia pun langsung kembali mengunci pintunya. Ada apa, Bu? Tanya Pak Bejo. Ada yang aneh sama anak kita, Pak, kata Bu Siti. Ia pun menceritakan kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semenjak kepulangannya, Rahayu memang terlihat berbeda. Terkadang riang, tapi tiba-tiba murung. Ia pun berubah menjadi pemarah dan kasar. Padahal sebelumnya, Rahayu adalah gadis yang penurut dan sangat menghormati kedua orang tuanya. Apa kita minta bantuan ke orang pintar, Pak? Takutnya Rahayu diikuti penunggu hutan larangan, usul Bu Siti yang dibalas anggukan oleh Pak Bejo. Kita harus ke Mbah Koso, kata Pak Bejo. Mbah Koso dukun itu? Tanya Bu Siti yang dibalas anggukan oleh Pak Bejo. Kenapa nggak ke Ustadz aja, Pak? Usul Bu Siti. Kita minta tolong Mbah Koso saja, Bu. Beliau sudah biasa menangani penunggu hutan larangan, kata Pak Bejo. Ya sudah, Ibu manut saja, jawab Bu Siti singkat. Sore itu Bu Siti dan Pak Bejo bergegas pergi ke rumah Mbah Koso yang berada di desa sebelah. Sesampainya di rumah Mbah Koso, mereka menceritakan semuanya yang terjadi pada Rahayu. Anakmu iku sembrono, tidak mau mendengarkan nasihat sesepuh dan berani-beraninya masuk wilayah hutan larangan, ucap Mbah Koso. Jadi harus bagaimana, Mbah? Semua sudah terjadi, tanya Bu Siti. Anakmu harus diruat, ucap Mbah Koso. Ruat? Kapan anakku bisa diruat, Mbah? Tanya Pak Bejo. Tepat di malam Jumat dan siapkan semuanya. Aku akan catat apa saja yang harus disiapkan, kata Mbah Koso yang dibalas anggukan oleh Pak Bejo. Setelah mendapatkan daftar barang-barang yang harus disiapkan, Pak Bejo dan Bu Siti pun berpamitan untuk pulang. Namun, sesampainya di rumah, mereka syok karena mendapati Rahayu tengah tertawa seorang diri di ruang tamu. Duk, sejak kapan kamu di sini? Tanya Bu Siti. Sejak kalian pergi, jawab Rahayu datar. Ia pun kembali menoleh ke sisi kanan dan tersenyum lebar. Melihat tingkah sang anak, mereka pun hanya saling tatap dan memilih untuk menutup pintu karena awan mulai gelap. Kenapa ditutup, Bu? Calon suamiku sebentar lagi datang, ucap Rahayu datar. Plak, Bapak! Teriak Bu Siti yang terkejut karena melihat Pak Bejo menampar Rahayu. Heleng kamu, Dok, ucap Pak Bejo dengan kesal. Bapak memukul aku, kenapa, Pak? Tanya Rahayu dengan tatapan mata yang menahan amarah. Prang! Tiba-tiba bingkai foto keluarga yang digantung di dinding terjatuh dengan sendirinya, disusul dengan lampu bohlam ruang tamu yang ikut pecah dan padam. Astagfirullah, bekik Bu Siti. Cari senter di kamar, Bu, titah Pak Bejo. Bu Siti pun bergegas ke kamar dan mengambil senter. Namun saat menyenter ke arah Rahayu, tiba-tiba Rahayu tidak ada. Loh, Pak, mana Rahayu? Tanya Bu Siti bingung. Sudah, jangan pikirkan Rahayu. Bantu Bapak dulu buat ganti lampu bohlam ini, titah Pak Bejo. Sesaat, lampu sudah terpasang dengan benar dan kembali menyala. Tiba-tiba, Rahayu berada di belakang Pak Bejo. Dengan sengaja mendorong tubuh Pak Bejo agar Pak Bejo terjatuh dan bruk. Bapak! Teriak Bu Siti yang langsung membantu suaminya. Dasar anak durhaka kamu, Rahayu! Teriak Pak Bejo yang tak bisa menahan amarahnya. Rahayu hanya menyeringai seram dan berlalu pergi begitu saja memasuki kamarnya. Ya Allah, Rahayu, ucap Bu Siti yang sudah tak tahan melihat tingkah aneh Rahayu. Sebaiknya Rahayu kita kunci saja, Bu.
Ini udah bener-bener gak beres, usul Pak Bejo. Mereka pun dengan terpaksa mengunci pintu kamar Rahayu dari luar, agar Rahayu tak melukai siapapun dan tak kabur sampai proses ruatan dilakukan. Pagi-pagi sekali, Pak Bejo pergi ke berbagai tempat untuk membeli kebutuhan ruatan. Bu, simpan ini dan besok siapkan untuk proses ruatan Rahayu, ucap Pak Bejo seraya memberikan beberapa barang bawaannya itu. Iya Pak. Pak, Ibu boleh buka kamar Rahayu? Dia belum makan dari semalam loh Pak, tanya Bu Siti meminta izin. Iya Bu, bawakan saja makanannya, terus tinggal di kamar, lalu kunci kembali, titah Pak Bejo yang dibalas anggukan oleh Bu Siti. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Bu Siti pun bergegas membawakan masakannya ke kamar Rahayu. Klek, pintu terbuka. Terlihat jelas Rahayu tengah duduk di ranjang dengan wajah yang tersenyum-senyum dengan sendirinya. Duk, panggil Bu Siti dari ambang pintu. Rahayu pun hanya menoleh pelan lalu tersenyum. Ia kembali menatap ke arah lurus. Makan dulu Duk, pinta Bu Siti seraya meletakkan sepiring nasi di meja. Namun Rahayu masih terdiam. Matanya sayu seperti tidak tidur. Kantung matanya menghitam. Rambutnya berantakan seperti tak disisir dalam jangka waktu yang lama. Kondisi Rahayu semakin memprihatinkan. Bahkan ia sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan dari ibunya. Melihat kondisi sang anak yang semakin membuat cemas, Bu Siti mengadu kepada suaminya dan meminta agar acara ruatan dipercepat. Namun sayangnya, acara ruatan sudah ditetapkan harinya dan tidak bisa diubah. Pak, Ibu mau ke rumah Mirna. Ibu ingin tahu apa yang sebenarnya Rahayu alami ini sampai dia berubah seperti ini, kata Bu Siti. Sendiri gak apa-apa toh Bu, Bapak di rumah jaga Rahayu, kata Pak Bejo. Gak apa-apa Pak, Ibu jalan dulu mumpung masih sore, pamit Bu Siti dan berlalu pergi. Sesampainya di rumah Mirna, Bu Siti langsung disambut hangat oleh Mirna yang memang kala itu berada di rumah. Tumben Bu Siti kesini, ada apa Bu? Tanya Mirna dengan ramah. Rahayu bilang kamu mengajak Rahayu ke hutan larangan untuk mengambil bunga langka. Tapi setelah pulang dari hutan, sikap Rahayu berubah Mir. Mbah Koso menganggap Rahayu ini diikuti penunggu hutan larangan, kata Bu Siti. Loh Bu, lawang aku saja baru pulang dari kota. Jadi beberapa hari ini aku gak di rumah Bu. Mana mungkin aku ngajak Rahayu ke hutan larangan. Bukannya hutan larangan itu angker Bu, ucap Mirna yang membuat Bu Siti tak bisa berkata apa-apa. Entah mana yang benar. Yang jelas saat itu, Bu Siti merasa bingung. Pikirannya buntu dan energinya terkuras. Kenapa Rahayu berbohong? Gumam Bu Siti. Mungkin Rahayu gak mau kena marah ibu dan bapak, kata Mirna. Memangnya sekarang kondisi Rahayu gimana Bu? Tanya Mirna. Bu Siti pun menceritakan segalanya yang Rahayu alami. Dari semua perubahannya, Mirna yang mendengar penuturan Bu Siti pun terdiam. Besok Rahayu akan diruat. Kamu ikut datang ya Nduk, ajak Bu Siti yang dibalas anggukan oleh Mirna. Tunggu Bu sebentar, ucap Mirna yang berlalu masuk ke dalam kamar. Selang beberapa menit, Mirna pun keluar dengan membawa minyak yang disimpan di botol kecil. Balurkan ini ke kening dan leher Rahayu. Ini menangkal sementara supaya Rahayu tidak diganggu, tutur Mirna seraya memberikan botol mini itu. Ini apa Mirna? Tanya Bu Siti yang penasaran. Ini minyak yang sudah didoakan Bu. Dulu aku pernah diikuti penunggu sama seperti Rahayu, tapi aku diberikan ini dari keluargaku. Katanya minyak yang sudah turun-temurun dari leluhur, dan setelah itu aku gak diganggu lagi, tutur Mirna. Bu Siti pun menerima minyak tersebut dan akan memakaikannya ke Rahayu. Barangkali Rahayu sembuh tanpa proses ruatan. Setelah berbincang-bincang, Bu Siti pun berpamitan untuk pulang, dan sesampainya di rumah, ia menceritakan semua informasi yang ia dapat kepada suaminya. Berarti kita coba pakaikan minyak yang Mirna kasih Pak, ucap Bu Siti, seraya menunjukkan botol minyak tersebut. Ya, gak ada salahnya kita coba Bu, ujar Pak Bejo. Malam tiba, mereka berdua pun mendekati kamar Rahayu dan membukanya. Rahayu tengah terlelap dengan tangan yang menggenggam bunga tersebut. Untung
Untung Rahayu lagi tidur, Pak. Jadi kita bisa lebih mudah ngasih minyaknya ke kening. Celetuk Bu Siti yang hanya dibalas anggukan oleh Pak Bejo. Mereka pun mendekati tubuh anaknya itu dan mengoleskan minyak yang Mirna kasih tepat di kening, leher, kelopak mata, dan juga tangan sesuai petunjuk yang Mirna berikan. Saat semua selesai, tiba-tiba Rahayu terbangun. "Bu, Pak, ngapain?" tanya Rahayu. "Gak, Nduk," ucap Bu Siti singkat. "Aku mau tidur, tolong kalian jangan ganggu," kata Rahayu. Pak Bejo dan Bu Siti pun berlalu pergi meninggalkan Rahayu di kamar. Mereka berharap setelah diberikan minyak tersebut, anaknya bisa kembali seperti sedia kala. Alih-alih sembuh, justru Rahayu semakin menjadi-jadi. Malam itu ia berteriak histeris dan tubuhnya meronta-ronta di ranjang. Sontak, Pak Bejo dan Bu Siti yang mendengar jeritan suara anaknya pun langsung mengecek dan memasuki kamar. Mereka terkejut mendapati tubuh anaknya yang gemetar, bola matanya melotot, bahkan keringat mulai mengucur deras. "Jaga Rahayu, Bu. Bapak akan panggil Mbah Koso," titah Pak Bejo kepada Bu Siti. Pak Bejo bergegas pergi menuju rumah Mbah Koso malam itu juga. Sesampainya di rumah Mbah Koso, Pak Bejo menceritakan kondisi Rahayu saat ini. Buru-buru mereka pun kembali ke rumah untuk langsung mengobati Rahayu. Sesampainya di rumah, Rahayu masih dengan kondisi yang sama. Sementara Bu Siti meraung menangisi Rahayu. Mbah Koso yang melihat ada keganjilan dari Rahayu pun langsung menyentuh kepala Rahayu dan memejamkan matanya. Tak ada yang tahu bahwa saat itu sukma Mbah Koso keluar dan menemui sukma Rahayu yang berada di tempat lain. Mbah Koso melihat adegan saat Rahayu memasuki hutan larangan bersama Mirna. Dari sanalah semuanya terlihat bahwa Mirna dengan sengaja menjebak Rahayu agar bisa bertemu dengan Manggala, si Raja Genderuwo yang dahulu pernah menikahi Mirna. Ya, Mirna adalah salah satu pemuja Raja Genderuwo untuk meminta kekayaan dan awet muda. Namun, Raja Genderuwo meminta kepada Mirna untuk mencarikan tumbal pengantin yang masih perawan. "Sudah jelas," ucap Mbah Koso. Mbah Koso mulai menyusuri jalan setapak dan menemui Rahayu yang tengah bersama penghuni hutan larangan, yakni si Raja Genderuwo. "Rupanya kau tidak kapok juga, Manggala," hardik Mbah Koso seraya menunjuk sosok Genderuwo yang bersama Rahayu. "Koso, berani-beraninya kau masuk ke dalam wilayahku," hardik Manggala dengan aura amarahnya. Sementara Rahayu terlihat hanya pasrah. Ia pun tak bisa melihat wujud asli Manggala. Yang ia lihat adalah sosok laki-laki tampan dengan mata yang indah. "Lepaskan gadis ini, atau aku akan menghancurkan kerajaanmu sama seperti dulu," ancam Mbah Koso dengan tatapan tajam. Terdengar tawa dan erangan yang menggema. "Ini pengantinku. Dia akan menjadi pengantinku malam ini," ucap Manggala. Tiba-tiba mata Mbah Koso terbuka. Sukma Mbah Koso kembali ke tubuhnya. "Rahayu harus diruat saat ini juga," titah Mbah Koso. "Ada apa sebenarnya, Mbah?" tanya Pak Bejo penasaran. "Anak kalian telah diserahkan oleh Mirna untuk dijadikan pengantin abadi penghuni hutan larangan. Dan malam ini juga Rahayu akan menjadi pengantinnya. Kita tidak boleh terlambat. Jika terlambat maka..." kata Mbah Koso yang menggantungkan kalimatnya. "Maka kenapa, Mbah?" tanya Bu Siti dengan wajah yang bingung dan panik. "Anak kalian tidak akan selamat," jawab Mbah Koso dengan suara nanar. "Ya Allah, Rahayu!" Bu Siti terisak. Ia memeluk erat tubuh anaknya yang tengah mengerang. "Cepat, siapkan apa saja yang saya pinta." "Apa sudah dibeli?" tanya Mbah Koso. Sudah, Mbah," jawab Pak Bejo gagap. "Siapkan saat ini juga," titah Mbah Koso yang dibalas anggukan oleh Pak Bejo. "Bantu dengan doa," titah Mbah Koso dengan tatapan tajam mengarah ke Bu Siti. Bu Siti pun mengangguk lemah. Saat tengah menunggu, Mbah Koso tanpa sengaja melihat botol kecil yang berisi minyak. Ya, botol pemberian Mirna. Ia pun meraih botol tersebut.
Siapa yang memberikan minyak ini? Tanya Mbah Koso. Mirna, Mbah. Dia bilang katanya itu minyak dari leluhur keluarganya, bisa menangkal gangguan gaib, jawab Bu Siti polos. Pantas anak kalian tidak bisa bertahan sampai besok malam. Rupanya ini, ujar Mbah Koso. Ada apa, Mbah? Memangnya itu minyak apa, Mbah? Tanya Bu Siti yang memang tak tahu menahu tentang asal-usul minyak tersebut. Ini minyak khusus yang harus diberikan kepada manusia yang sudah ditandai oleh Manggala. Dengan diolesnya minyak ini, sama saja dengan sukarela memberikan nyawa manusia yang ditandai itu. Jelas Mbah Koso, yang memang sudah hafal dan beberapa kali membantu menggagalkan ritual pernikahan Manggala dengan korban-korban lainnya. Astagfirullah, kenapa Mirna sejahat itu dengan Rahayu? Pekik Bu Siti yang tak habis pikir. Dari awal Mirna memang sengaja mengorbankan Rahayu, jawab Mbah Koso. Di sela-sela obrolan mereka, Pak Bejo kembali dengan semua bahan yang disiapkan. Tubuh Rahayu pun diangkat dan dipakaikan jarik batik, lalu direbahkan di ranjang yang sudah disiapkan di belakang rumah. Mereka memulai acara ruatan dadakan malam itu, dan Mbah Koso harus berhasil sebelum jam 12 malam tiba, sebelum bulan purnama. Kini mereka dikejar waktu untuk menyelamatkan Rahayu dari cengkeraman Manggala. Siraman demi siraman, ajian demi ajian terlontarkan dari mulut Mbah Koso. Tubuh Rahayu memberikan reaksi. Ia makin menggerang dan gemetar. Bola matanya melotot, mulutnya menganga. Bajingan kowe Koso, teriak Rahayu meraung dengan suara berat. Ya, bukan suara asli Rahayu, melainkan suara Manggala yang marah karena Mbah Koso mengusik korbannya. Air kembang 7 rupa terus disiramkan ke tubuh Rahayu sampai habis. Mbah Koso terdiam dan menyentuh kepala Rahayu lalu memejamkan matanya. Kini sukma Mbah Koso kembali ke tempat Manggala. Di sanalah Mbah Koso berhadapan langsung dengan Manggala dan mereka pun bertempur. Sementara di dunia nyata, Bu Siti dengan cemas terus menatap Rahayu yang masih mengerang dengan keras. Tiba-tiba, petir menyabar-nyambar di atas awan, seperti akan turun hujan. Sudah pukul 23.50. Mbah Koso masih dengan posisi yang sama. Pak, bagaimana ini? Tanya Bu Siti yang gemetar ketakutan memeluk tubuh Pak Bejo. Kita bantu doa, Bu, titah Pak Bejo. Kini Pak Bejo dan Bu Siti pun mulai membantu dengan doa. Rupanya doa yang mereka lantunkan membuat leluhur keluarganya datang dan membantu Mbah Koso untuk menghadapi Manggala. Ah! Teriak Rahayu memekik. Tubuhnya tiba-tiba terbang dan terhembas begitu saja di ranjang. Bruk, ya Allah, Rahayu! Pekik Bu Siti yang tak berani mendekati tubuh anaknya itu. Tepat di jam 12 malam, tubuh Rahayu terdiam. Matanya tertutup dan mulutnya mengatup. Disusul oleh Mbah Koso yang sudah membuka matanya dan melepaskan tangannya dari kepala Rahayu. Mbah, Rahayu bagaimana? Ucap Bu Siti yang khawatir karena tak ada reaksi apapun dari tubuh Rahayu. Dia sudah selamat. Cepat ganti pakaiannya dan bawa dia ke dalam kamar, titah Mbah Koso. Sementara di tempat lain, Mirna yang tengah asyik tertidur pun harus terbangun karena mendapati pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Brak, astaga, suara apa itu? Gumam Mirna. Ia pun mengecek pintu utamanya. Sesaat, bola mata Mirna membelalak. Ia melihat Manggala yang mulai mendekati dirinya dengan wajah yang penuh amarah. Pengantinku gagal, kau tidak becus, hardik Manggala dengan suara menyeramkan. Mirna tersungkur. Ia beringsut mundur ketakutan. Tapi aku sudah menyerahkan Rahayu kepadamu, gadis perawan yang kamu inginkan, ucap Mina terbata. Orangan menggema di rumah Mirna. Tiba-tiba Manggala meraih tubuh Mirna dan dilemparkan ke tembok. Pekik Mirna kesakitan. Ampun Manggala, ucap Mirna memohon. Leher Mirna pun dicekik oleh Manggala. Tubuhnya mengerang, nafasnya mulai tercekat. Ia mengejang, bola matanya melotot menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Ampun, ucap kalimat terakhir yang Mirna lontarkan. Selang beberapa menit tubuhnya terdiam.
ia kehabisan nafas dan meninggal. Manggala yang masih murka pun membanting tubuh Mirna ke sembarang arah dan pergi begitu saja. Pintu rumah Mirna pun kembali tertutup dengan rapat. Pagi telah tiba. Rahayu mulai tersadar dengan tubuh yang masih lemas. "Duk," panggil Bu Siti dengan nada halus. Ibu, badanku sakit semua, Bu," keluh Rahayu yang dibalas anggukan oleh Bu Siti. "Ya Allah, anakku selamat," isak Bu Siti sembari langsung memeluk erat tubuh Rahayu. Setelah kejadian itu, kini Rahayu tak mau lagi melanggar peringatan soal hutan larangan dan ia pun menjauhi Mirna karena Rahayu sudah mengetahui semuanya dari ibunya dan ia pun membuang bunga yang tak pernah layu itu. Bunga yang dari awal diberikan oleh Manggala untuk Rahayu karena sebagai tanda bahwa Rahayu adalah pengantin selanjutnya. Seminggu kemudian, barulah warga gempar karena mendapati Mirna yang sudah meninggal di rumahnya dengan kondisi yang sudah membusuk dan Mirna pun dikuburkan dengan layak oleh warga setempat. Kini rumah Mirna kosong. Warga pun terkadang mendengar suara rintihan mirip suara mendiang Mirna. Rupanya arwah Mirna tak tenang. Ia terkurung di rumahnya sendiri dan tersiksa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Pengantin Genderuwo, sebuah cerita yang ditulis oleh Putri Sayap Emas. Wen Antoni pamit dulu ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak hingga sampai selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.